Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun cukup dalam 1,1% ke level 6.813. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG, hari ini tanggal 4 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini asingnya masih distribusi ya di saham big cap yaitu BBCA, asingnya net sell 328,1 M, cukup banyak. Kemudian di saham Bank BRI, asingnya net sell 103,2 M, di Telkom, UNTR, ADMR, Adaro juga asingnya net sell. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng, dan hari ini yang paling banyak dibeli asing yang pertama ada Antam, asingnya masuk 76,4 M. Di saham Bank Mandiri, MDKA, BEPS, Inco asingnya juga masuk ya, cuman secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksi IHSG hari ini lumayan lebih ramai dibandingkan beberapa hari terakhir. Mudah-mudahan ini untuk besok masih ramai aja, tapi jangan keluar ya untuk aslinya. Cuman kita nggak tahu gimana untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini gimana ya, ini untuk aslinya lumayan banyak sih keluar di saham BBCA ya. Untuk besok sih perhatikan saya level ini untuk IHSG ya, secara histori support terdekatnya ada di 6748, semoga aja nggak jebol area situ. Ya semoga aja nggak jebol ya di bawah ini, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya untuk IHSG bisa ke area sini lagi ya, ke area 6600-an. Oke, itu untuk IHSG. Mungkin di awal market kalau lihat transaksi hari ini nggak menutup kemungkinan bisa merah dulu ya, mengingat untuk asingnya keluar cukup banyak di saham BBCA dan Bank BRI. Di Telkom juga asingnya keluar ya, dimana ketiga emiten ini merupakan yang memiliki market cap cukup besar di IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Jadi untuk besok sih ya ada kemungkinan di awal market merah dulu ya, mudah-mudahan bisa hijau. Setelah itu kita lihat aja besok. Perhatikan saya level 6750-an. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Dimana untuk saham BBCA hari ini turun ya, aslinya keluar lumayan banyak. Jadi ini untuk BBCA minus 2% lebih loh. Sekelas Bank BCA bisa turun 2% lebih. Ini lumayan dalam penurunannya, dan ini kelas juga pas kalau secara histori pas di harga terendahnya pas tanggal 8 Desember ya. Jadi bisa dikatakan ini kelas di area support. Kita lihat aja besok. Kalau di awal market langsung merah, mending wait and see aja dulu untuk saham BBCA. Karena nggak menutup kemungkinan akan ngejar area 8.250. Tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan untuk saham BBCA ribuan ya, masih berada di atas 8.350. Kira-kira hari ini apakah sudah ada yang nampung? Untuk BBCA aslinya sih net sell lumayan banyak, paling banyak net sell 328 M ya. Kira-kira hari ini gimana untuk BBCA? Hari ini sih kemungkinan yang bikin IHSG bisa turun 1% lebih, karena untuk BBCA turun 2%. Hari ini secara keseluruhan untuk BBCA ini yang keluar ada DP, ZP, YU, AK, RX, asing semua ini. Ya, DP, ZP, YU, AK, RX versi asing keluar, CC asing juga keluar, dan yang asingnya yang masuk cuman GW, BK, CS, cuman nominalnya nggak sebanyak asing keluar hari ini di BBCA ya. Malah untuk DP, ini DP versi asing 100% transaksinya itu selling, tidak melakukan pembelian sama sekali ini di saham BBCA hari ini. Jadi untuk DP murni distribusi. Secara keseluruhan market maker utamanya YU, RX, AK ya net sell semua ini yang di atas. Yang transaksinya gede net sell semua. Untuk lokalnya yang nampung ada YP, CC, DX. Ya, kalau lihat secara keseluruhan hari ini untuk BBCA ya belum ada yang nampung. Kalau besok untuk asingnya masih cenderung keluar, ya jangan buru-buru entry ya. Kalau mau entry bisa pertimbangan deket-deket 8250, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Jadi untuk besok di awal market untuk BBCA
Ya jangan buru-buru buat entry ya, takutnya kalau masih turun 8225 ya, itu ini area support selanjutnya kalau besok langsung merah untuk BBCA 8225 ya, bisa pertimbangkan area sini kalau mau spekulasi buy. Cuman kalau besok langsung hijau ya disclaimer ya, kalau ada yang mau mencoba entry di saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok di awal market merah dulu ya, mudah-mudahan sih nggak jebol di bawah 8225. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini juga asingnya keluar lumayan banyak dan sahamnya turun, dan ini juga hampir mendekati support ya, 4770. Untuk supportnya 4760, 10 poin lagi, tapi ini sih udah di area support, bisa dikatakan sih seperti itu. Mudah-mudahan untuk besok harganya jaga aja di atas 4760 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham BBRI ya. Untuk saham BBRI hari ini asingnya net sell 103M ya, dan untuk lokalnya gimana untuk BBRI hari ini, apakah OD-nya masih distribusi hari ini? Untuk kok OD-nya masuk loh ini. OD sama DX masuk hari ini di saham BBRI, dan yang keluar ini asing. Asingnya ada ZP, AG, DP, KZ, RX ya yang hari ini keluar. Untuk AG dan DP ini ya 100% selling, DP lagi ya. Tadi di BBCA DP-nya jualan. Hari ini di BBRI juga DP-nya jual, kayaknya butuh duit ya. Untuk DP keluar hari ini 68,7M di saham Bank BRI. Secara keseluruhan untuk hari ini ada BK sih yang nampung. BK-nya ini BK versi asing, jadi untuk asingnya itu sebagian masih masuk di saham BBRI. Mudah-mudahan untuk besok sih dijaga aja untuk harga saham BBRI ya. Pertimbangkan aja dekat-dekat area sini, misal besok jebol di bawah itu, terus kalau ada tanda-tanda balik lagi ke area 676 4760, mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer ya, ini sudah di area support, tapi kalau sampai jebol di bawah 4760 dan nggak balik lagi di atas, itu perlu hati-hati untuk saham BBRI, karena nggak menutup kemungkinan bisa ngejar area sini 4.700-an ya. Di area sini udah beberapa kali mencoba breakout cuman gagal. Mungkin support kuatnya kalau sampai besok jebol di bawah 4760 ke area 4.700-an ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ada BK yang masuk ya 121M, selain BK, BBDX, OD juga masuk lagi ya setelah kemarin keluar. Lalu kita cek dari tanggal BB, BK, OD ya. OD hari ini masuk, nggak distribusi lagi, malah asingnya yang keluar ya. Oke, itu untuk saham BBRI. Mungkin besok kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan dekat-dekat ya di arah sini, atau antara 4760 sampai 4700. Besok lihat aja pas di harga bidnya, kalau ada yang jaga harga mungkin itu bisa spekulasi buy ya. Dan kalau mau pasang antisipasi ya bisa di bawah 4700 ya kalau mau pasang antisipasi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk support terdekatnya di 4760, jebol di bawah itu. Untuk support selanjutnya ada di 4700. Kemungkinan untuk besok di awal market untuk Bank BRI hari ini market maker utamanya RXZT, keduanya net sell ya. Dan kalau lihat hari ini sih candlenya nggak ada perlawanan buat naik, jadi agak gimana ya. Untuk besok mungkin akan nyentuh 4760 dulu. Kita lihat aja besok Kamis ya di saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini juga turun walaupun tadi sempat naik ya. Jadi untuk saham BRIS itu sempat naik tadi ke area 1425 tapi turun ya. Kalau secara teknikal sih ini masih berada di atas 1370. Jadi misal besok turun pun kalau harganya masih berada di atas 1370 ya, ada kemungkinan masih, kalau nggak konsolidasi suatu saat ada kemungkinan rebound ya, mengingat untuk saham BRIS. Setelah histori untuk penurunannya udah lumayan dalam, dan setelah reg isu itu cenderung bergerak naik uptrend. Coba kalau kita cek untuk hari ini gimana.
Untuk saham BRIS ya, untuk hari ini di saham BRIS. BRIS hari ini tanggal 4 Januari untuk ASINnya net buy 3,5 M, ASINnya masih masuk di saham BRIS. Dan kalau kita cek untuk BRIS hari ini, untuk BRIS hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan turunnya ini ada yang akumulasi nih YU net buy 17,1 M dan YU-nya ini YU versi lokal sih ya. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi ini si YU dan untuk asingnya juga net buy ya. Jadi mudah-mudahan untuk BRIS kalaupun turun ada yang jaga harga aja di area 1370. Mungkin kalau mau spekulasi buy mau entry di saham BRIS bisa pertimbangkan kalau dekat-dekat area 1370 ya, tapi tetap disclaimer misal besok ada yang mau nyicil atau mau mencoba entry ya, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 1370, mungkin di 1355 atau 1350 bisa disesuaikan aja kalau mau pasang antisipasi ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau skenario-nya sih menurut saya paling ya karena hari ini turunnya ini walaupun turun tipis 0,75 tapi YU-nya masih akumulasi dan asingnya juga masih net buy. Mungkin kalaupun turun di awal market nanti ditarik naik lagi ya. Mudah-mudahan perhatikan saya level 1365 1370. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Target kenaikannya kalau masih naik ya, kalau secara Fibonacci sih bisa ke area 1500-an. Mudah-mudahan aja ya. Oke, itu untuk saham BRIS dan selanjutnya kita cek saham Telkom. Telkom hari ini turun dan gagal mempertahankan posisinya ya di atas 3840. Jadi untuk saham Telkom masih konsolidasi di dekat-dekat 1480. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk saham Telkom tuh hari ini open gap bawah. Tadi itu open di ya di area supportnya 3840 dan saat ini tuh 3840 udah jadi resisten lagi ya, soalnya untuk hari ini close di 3820. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Telkom aslinya masih net sell. Untuk asingnya masih net sell 69 M hari ini di saham Telkom lumayan banyak. Kalau kita cek untuk transaksi TLKM hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan diakumulasi oleh BB versi lokal ya. Untuk BB-nya versi lokal masuk 56,2 M dan BB asing masuk 10,2 M. Dan untuk BB ini, untuk BB versi asing 100% transaksinya buy ya, tidak melakukan selling sama sekali hari ini di saham Telkom. Selain BB untuk asingnya ya masuk ada CS net buy 27,7 M dan untuk CS juga kalau kita perhatikan untuk net valuasinya dan valuasi transaksinya hampir nggak beda jauh. Jadi mudah-mudahan CS ini cenderung invest ya di saham Telkom. Yang jualan hari ini di saham Telkom ada BK, ZP, DP, RX, CC, AK ya. Untuk aslinya masih banyak yang keluar. Cuman ini ada BB versi lokal dan asing yang masuk. Mudah-mudahan sih untuk besok. Kalau menurut saya paling harganya masih di area sini-sini aja, dekat-dekat 3840. Mungkin besok malah bisa hijau ya, kita lihat aja besok. Kalau menurut saya masih konsolidasi di arah sini. Soalnya untuk Telkom itu cenderung naik cuman perlahan ya. Ini kalau kita lihat candlenya bergerak naik cuman perlahan, naik turun cuman ya cenderung naik sih kalau lihat trennya. Ya, mudah-mudahan untuk Telkom bisa breakout di atas 3930 untuk harga saat ini sih secara histori masih lumayan di bawah sih. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih mungkin besok masih konsolidasi ya. Kalau bisa hijau malah bagus ya. Oke, itu untuk saham Telkom dan untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham MTEL ya, yang hari ini turun cukup dalam sekelas MTEL naiknya itu perlahan sekali turun ngeri ya. Untuk saham MTEL langsung 3,36%. Ini untuk sekelas MTEL penurunan 3 hari terakhir ini lumayan dalam sekali dan hari ini pun jebol di bawah 740. Ada kemungkinan untuk besok
kalau masih turun bisa pertimbangan dekat-dekat 710 kalau mau entry ya. Jebol di bawah 710 bisa ke 680 lagi untuk saham MTEL. Kalau bisa turun ke arah sini itu malah sebenarnya kesempatan buat entry di saham MTEL ya. Untuk saham MTEL ini kalau menurut saya sih yang secara fundamental lumayan bagus ya dibandingkan ke beberapa kompetitornya, Tower Tebing. Untuk MTEL dari segi valuasi perusahaan juga lumayan bagus sih dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau pun turun sampai ke area 680 mungkin itu kesempatan buat entry kalau mau masuk ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana? Kalau kemarin sih yang bikin turun itu karena RX jualan ya. Dan untuk hari ini untuk aslinya net sell lumayan banyak. Oh, bukan Telkom, MTEL ya. Ini di saham MTEL. Aslinya net sell 7,8 M ya. Dan siapa yang nampung hari ini untuk saham MTEL? MTEL untuk hari ini tanggal 4 Januari yang jualan RX ya. RX jualan lagi. RX CS asing nih. Ya untuk RX CS-nya versi asing dan CS lokal juga jualan ya. Yang masuk hari ini untuk lokalnya ada OD, DX, YP, CC masuk cuman nggak terlalu banyak, 900-an juta aja. Ya kalau lihat transaksi hari ini sih di distribusi ya untuk saham MTEL. Jadi untuk besok mungkin jangan buru-buru entry. Tapi ya tetap disclaimer ya kalau mau nyicil, misal minat nyicil di saham MTEL di harga saat ini. Kalau turun perhatikan saya level 710, kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat area sini. Karena ya mudah-mudahan mantul ya di arah sini. Mengingat untuk MTEL gimana ya, untuk CC-nya sih belum banyak jualan ya. Untuk hari ini pun juga untuk CC belum lepas barang, jadi masih hold untuk CC-nya di saham MTEL. Oke, itu untuk saham MTEL hari ini turun ya karena RX jualan ya. Soalnya untuk beberapa waktu terakhir tuh RX cenderung akumulasi, cuman 2-3 hari terakhir ini RX-nya jualan terus. Oke, itu untuk saham MTEL. Perhatikan saya level ini untuk support tertekannya 710. Bisa pertimbangan area sini kalau mau entry. Dan resistennya 730 udah jadi resisten MTEL untuk saat ini. Oke, itu untuk saham MTEL. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Friend yang hari ini turun setelah kemarin naik. Hari ini turun 2,82% ke level 69 untuk saham Friend ya. Kira-kira besok gimana untuk saham Friend? Apakah masih ada kesempatan buat naik lagi? Soalnya untuk saham Friend itu setelah konsolidasi dari tanggal 7 Desember sampai 2 Januari diterbangin kemarin, hari ini koreksi turun. Walaupun kemarin itu naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget dan hari ini pun open gap atas ya. Jadi untuk Friend hari ini open di 72 langsung turun. Untuk candlenya sih kurang bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya Friend hari ini tanggal 4 Januari aslinya net sell 1 M aja. Friend hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan ini malah ada KK masuk ya 1,9 M. Jadi kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya ada kemungkinan besok masih naik ya, mudah-mudahan ya untuk saham Friend. Coba kita cek dari kemarin tanggal 3 yang YP sih. Kemarin market maker utamanya YPMG. YP-nya kalau untuk hari ini gimana? Untuk hari ini tanggal 4 untuk YP-nya nggak tampil ya. Hari ini untuk YP valuasinya cuma 2,5 M. Kemarin kan lumayan banyak. Jadi hari ini YP nggak terlalu goreng saham Friend. Terus selama konsolidasi di bawah apakah ada yang akumulasi? Coba kita cek aja dari tanggal 7 Desember ya. Kita cek dari tanggal 7 Desember untuk saham Friend sebenarnya nggak ada sih. Jadi kemarin naik itu gara-gara ya untuk YP-nya kalau kita cek dari tanggal 7 Desember AVG-nya di 87 nyangkut 2,9. 67 sorry di 67 berarti ya nggak nyangkut ya. Kalau 67 itu 67 floating profit 2%, 2 poin 789 2 poin sih di arah sini ya. Kalau pun Friend turun ya support terdekatnya di ini zona konsolidasinya ya
untuk besok sih perhatikan aja level 68. Kalau di area 68, 67 itu ada yang jaga harga. Kalau ada tanda-tanda mau naik ya bisa pertimbangkan area itu kalau mau entry ya. Mengingat untuk hari ini pun sebenarnya turunnya saham MTEL itu nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Malah kakaknya masuk 1,9 M. Oke, itu untuk saham MTEL. Mudah-mudahan besok kalaupun merah habis itu hijau ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Perhatikan saja level 68, tapi kalau sampai jebol di bawah itu dan nggak bisa balik lagi ya berarti friend balik lagi konsolidasi di range area 65 sampai 68. Oke, itu untuk saham friend, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini masih di nggak kemana-mana ya untuk harganya. Naik 1% sih, naik 1 poin aja ke level 96. Hari ini pun juga tadi nyentuh 97, cuman belum berhasil breakout ya. Udah 2 hari terakhir ini mencoba breakout, cuman gagal terus untuk saham Goto. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Goto, untuk aslinya net sell 15M sih, net sell 15M di saham Goto. Goto hari ini tanggal 4 Januari. Setelah keseluruhan hari ini ya didistribusi oleh BK ya. BK net sell 34M dan BK-nya ini BK asing. Untuk asingnya yang masuk ada AK, DX, KZ. AK-nya masuk lagi. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 2 untuk AK-nya udah net buy 26, KZ versi asing net buy 23, CC juga net buy 22 dan yang distribusi banyak itu BK ya untuk asingnya dalam dari tanggal 2 kemarin, dari hari Senin sampai sekarang untuk BK-nya udah net sell 102M. Kemungkinan sih ini yang bikin Goto belum berhasil breakout ya, didistribusi oleh BK. Kalau lihat transaksi hari ini, BK-nya masih jualan ya, jadi untuk besok mudah-mudahan untuk BK nggak jualan lagi. Market maker utamanya hari ini masih MG ya, MG-nya net buy 13,5M ya, jadi untuk besok ya kalau mau entry sih disclaimer ini masih di bawah 100 untuk harga Goto, cuman waktunya mau naik itu kapan pastinya ya kita nggak tahu. Tapi kalaupun koreksi turun ya support terdekannya di 90, jebol di bawah itu ya bisa nunggu lagi aja di bawah di area 80-an ya. Tapi sepertinya untuk saham Goto kalau menurut saya untuk harganya itu kalau belum berhasil breakout ya, belum berhasil breakout di atas 92 mungkin cenderung konsolidasi dulu di range area ini. Habis itu setelah konsolidasi nanti mulai rebound. Mudah-mudahan sih seperti itu. Perhatikan saya level ini 97 untuk resisten tertekannya, support tertekannya 90. Kalau untuk besok BK-nya nggak distribusi lagi, ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Goto bisa breakout ya. Coba kita cek untuk transaksinya di pasar Lego hari ini gimana. Untuk transaksinya di pasar Lego juga nggak terlalu rame. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, nggak terlalu rame. Jadi pasar Legonya kayaknya udah selesai mungkin ya. Ya untuk besok sih pertimbangan aja area situ. Kalau lihat transaksi hari ini CCAKMC masuk sih. Ya kalau besok si BK nggak distribusi mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau bisa breakout di atas 97 ya target price selanjutnya di level tertingginya di area 108 ya, level tertinggi tanggal 13 Desember. Oke, itu untuk saham Goto, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita cek saham GIAA yang kemarin habis dibuka untuk suspendnya ya. Dan hari ini untuk GIAA ARB setelah kemarin itu nggak ARB sih. Kalau kemarin nggak ARB, cuman kemarin itu di asingnya keluar ya siapa kemarin yang keluar itu IU versi asing kayaknya. Coba kita cek untuk saham GIAA hari ini siapa yang keluar. Apakah asing lagi? Ya, untuk hari ini IU-nya masih keluar. Net sell 8,6M kemungkinan sih ini yang bikin turun ya. Soalnya dari kemarin yang keluar itu juga ini. Ini kalau kita cek kemarin dari tanggal 3 untuk IU-nya udah net sell 21,1M. Ya, dan IU ini IU versi asing, jadi asingnya kayaknya udah kapok ya masuk di GIAA. Ini si IU versi asing kapok keluar mungkin ya. Kalau kita cek hari ini
ya didistribusi IU dan yang nampung ini YP, YU, CC, KK, XL. Untuk besok sih kalau ya hari ini belum ada yang nampung ya. Jadi gimana ya untuk besok di awal market mungkin jangan buru-buru buat entry aja. Untuk saham GIA takutnya ada kemungkinan masih turun ya. Walaupun tadi itu untuk saham GIA sempat naik ke area 204. Tadi kan open gap bawah, opennya di 194 ya. Jadi untuk saham GIA hari ini open gap bawah sempat naik dan turun lagi. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan open gap bawah lagi ya untuk saham GIAA. Kira-kira bagusnya kalau M3 gimana ya? Ini untuk saham habis disuspend lama. Ya untuk support selanjutnya setelah histori di area sini 156. Tapi kalaupun besok ARB ya nggak sampai area sini ya kayaknya ya. Tapi apakah ARB atau enggak ya lihat aja besok. Ya pastinya sih kalau mau invest ini masih jadi perusahaan yang banyak utangnya ya, masih rugi. Equity-nya aja minus, jadi nunggu momen aja untuk GIA digoreng baru entry buat copet-copet ya. Untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dalam 2 hari terakhir ini aslinya keluar ini si IU. Ya, untuk hari ini aja 8,6 M murni selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan kemarin juga ketika dibuka juga IU net sell kemarin. Kemarin net sell lebih banyak lagi malahan. 12 M. Mungkin kalau IU-nya nggak udah selesai jualan untuk harga GIA bisa ya paling nggak rebound lah ya, technical rebound seperti itu. Soalnya udah dibuka suspendnya. Hari ini yang masuk malah ini YP, CC, PD, XI, NI, XL ya, sebagian retail masuk. Dari kemarin sini. Oke, itu untuk saham GIAA ya. Kalau mau entry sih ya bisa pertimbangan amannya sih dekat-dekat ya antara 156. Kalau udah masuk kalau udah turun di bawah 156 ya, 140 156 kalau ada yang jaga harga mungkin bagus ya kalau mau entry di area sini. Secara teknikal seperti itu. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok open gap bawah dulu, jadi jangan buru-buru entry banyak di saham GIA ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk resisten terdekatnya ya berarti harga tertingginya hari ini ya nggak harga tertinggi ya, secara histori di area sini 206 untuk resisten terdekat GIAA. Oke, itu untuk saham GIAA. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini juga tadi sempat naik untuk saham S Hardware, cuman nggak terlalu tinggi ya, naik nyentuh 520 turun. Jadi untuk saham S Hardware ternyata hari ini open gap bawah, open gap atas ya. Tadi itu open di 525 langsung turun. Kalau lihat kalau secara teknikal ini masih berada di range konsolidasinya. Jadi untuk supportnya masih di 485. Kalau mau entry bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga di saham S Hardware ya. Untuk hari ini gimana? Untuk saham S Hardware hari ini aslinya net sell 11M ya. Aslinya distribusi lagi ya malahan ya. Kalau aslinya masih terus distribusi untuk saham S Hardware ini agak berat soalnya kalau naik ya. Kalau aslinya nggak transaksi terus malah lokal yang transaksi itu malah bisa naik. Nah, soalnya untuk saham S Hardware turun beberapa waktu yang lalu juga karena aslinya jualan. Tapi hari ini walaupun aslinya net sell ini ada CC yang masuk 7,1 M ya. Jadi untuk saham S Hardware hari ini turun diakumulasi oleh CC versi lokal. CC lokalnya masuk 9,1 M, AK lokal masuk 3,8 M, dan untuk asingnya net sell ini jualan semua JP, BK, CC, AK, CS versi asing net sell ya. Jadi untuk besok kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat 485 ya. Kemungkinan sih untuk harganya akan mantul di area sini mudah-mudahan, tapi kalau sampai jebol di bawah 485 mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham S Hardware. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Di awal market mungkin jangan buru-buru entry, tapi kalau di area sini ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau spekulasi buy.